Bab 620. Kamar sudah dipesan. Tokia tahu Mustafa sengaja berbuat demikian karena gagal mengejar dirinya. Iya, apa yang harus dilakukan? Sampai sekarang, Tokia juga belum tahu bahwa grup Imperial sudah menjadi milik Reka. Melihat Tokia sangat sibuk hingga tidak sempat makan, Reka tidak tega memberitahu dia hal ini daripada membuatnya semakin sibuk. Tepat saat ini, Tokia, aku baru saja membeli makanan dari restoran Michelin. Isi perutmu dulu baru bekerja, ujar Reka masuk sambil membawa makanan. Iya, Reka, aku tidak ada nafsu makan. Kamu makanlah dulu, ujar Tokia tidak ada nafsu makan sembari melihat meja yang penuh dengan hidangan mewah. Tokia, ada apa? Tanya Reka mengernyitkan alis. Tokia menceritakan masalah Mustafa kepada Reka. Bocah ini sudah diampuni sekali masih tidak tahu diri, ujar Reka tersenyum dingin. Ponsel Tokia tiba-tiba berdering dan ternyata dari Mustafa. Tokia, sudah makan? Kalau belum datanglah ke grup Imperial, aku akan mentraktirmu makan besar, ujar Mustafa tersenyum cabul. Aku sudah memesan ruangannya. Salah, aku sudah memesan makanannya. Jangan salah paham, aku tidak ada maksud lain. Hanya ingin memberitahumu bahwa kualitas proyek selalu tidak memenuhi syarat. Aku janji selama kamu datang kemari proyek ini akan lulus kualifikasi. Mustafa, aku beri kamu satu kesempatan, ujar Reka merampas ponselnya. Berlutut minta maaf dan aku akan memaafkanmu. Nya, teriak Mustafa dengan marah dan menutup panggilan. Reka menarik napas dalam-dalam dan dia menjadi tidak ada nafsu makan sekarang. Tokia, aku akan pergi ke grup Imperial sebentar. Kamu makanlah dengan tenang, ujar Reka bangkit. Jangan khawatir, aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan berkelahi, angguk Tokia. Reka mengendarai mobil Santana menuju grup Imperial. Dalam perjalanan, Reka menelepon wakil presdir grup Imperial. Aku akan menjabat hari ini. Kalian semua bersiaplah. Begitu wakil presdir yang cantik menutup telepon, ia bergegas keluar dari kantor dan berteriak tanpa mempedulikan citranya, semuanya hentikan pekerjaan kalian. Bos baru perusahaan akan segera datang dan semuanya menyambut di depan pintu. Ini pertama kalinya bos baru datang ke perusahaan. Kita harus menyambutnya dengan kondisi terbaik. Dalam waktu kurang dari 10 menit, hampir 100 karyawan berkumpul di pintu, berdiri dalam dua baris untuk menyambut bos baru. Mustafa dan Rosiki juga bergegas kembali dari lokasi konstruksi untuk menyambut bos baru. Mereka semua mendengar asosiasi bela diri memberikan grup Imperial kepada Master Valkyrie yang terkenal. Ini adalah kunjungan pertama Master Valkyrie ke grup Imperial. Jika mereka mengabaikannya, kepala mereka tidak cukup untuk dibunuh. Mustafa dan Rosiki sangat penasaran dan saling berbisik. Menurutmu bos baru kita, Master Valkyrie, menyukai gadis lokal atau impor? Malam ini, mari kita ajak Master Valkyrie ke pemandian yang baru dibuka dan carikan beberapa gadis impor untuknya. Kita yang membuat Master Valkyrie bahagia, akankah dia memberi kita hadiah? Jika bisa menjadi murid Master Valkyrie, kita berdua akan sukses. Keduanya berdiskusi dengan sengit, dan sebuah mobil Santana bobrok berhenti tepat di depan tim. Pintu terbuka dan Reka turun. Reka sangat puas dengan formasi ini dan sedikit mengangguk. Namun, tim penyambut sedang gelisah. Mereka tidak tahu bahwa bos baru mereka adalah Reka. Melihat pakaiannya yang biasa dan Santana bobrok, mereka berpikir dia adalah kontraktor biasa yang datang untuk membicarakan bisnis. Kerumunan langsung menyalahkan. Bab 621. Dia adalah seorang tahanan. Cepat minggir, jangan ganggu kami menyambut bos baru. Singkirkan mobil ini sejauh mungkin, jangan nodai citra perusahaan kami. Turunlah, ujar Reka mengabaikan kerumunan dan berteriak ke dalam mobil. Beberapa pekerja turun dari mobil. Mereka adalah orang yang dipukuli Mustafa di lokasi konstruksi. Beritahu aku, siapa yang pukul kalian? Tanya Reka kepada pemimpin tim. Pemimpin dengan hati-hati menunjuk Mustafa. Mustafa,
Tampaknya pelajaran yang kuberikan terakhir kali masih belum cukup. Beraninya kamu pukul pekerjaku. Cibir Reka menatap Mustafa dengan tatapan dingin. Sekarang juga berlutut dan minta maaf. Grup Imperial harus bertanggung jawab atas tindakan kasar ini. Minta maaf pada mereka. Mustafa tertawa terbahak-bahak. Anak ini sungguh tidak tahu diri. Ya sudah, jika ingin dirinya berlutut minta maaf, ini malah meminta seluruh grup Imperial meminta maaf kepada pekerja konstruksi. Dia anggap dirinya bos baru grup Imperial. Hehe, Reka, kamu sombong sekali. Ujar Mustafa tersenyum dingin. Jangan lupa, dalam kerjasama ini kami bertindak sebagai pemimpin. Dan kamu hanya seorang pecundang di hadapan grup Imperial. Apakah masuk akal seorang pecundang meminta aku minta maaf? Mustafa, siapa dia? Apa yang terjadi? Tanya wakil presdir cantik mengernyitkan alis. Oh, dia adalah salesman dari Tomota Group yang selalu dijaga oleh bos mereka. Ujar Mustafa. Tim konstruksi yang dikirim Tomota Group gagal memenuhi standar proyek. Aku meminta mereka untuk membongkar dan membangun kembali. Mereka tidak senang dan berani memarahiku. Aku hanya memberi mereka sedikit pelajaran. Tidak peduli bagaimanapun, kamu salah memukul orang, ujar wakil presdir cantik. Cukup, aku tidak punya waktu untuk mempelajari masalah ini sekarang. Aku akan memberimu waktu 3 menit untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan menunda penyambutan Master Valkyrie. Wakil presdir, kamu tenang saja. Aku akan selesaikan masalah ini dalam 1 menit. Angguk Mustafa. Reka, apakah kamu adalah Reka yang sekolah di kota Geffen? Reka tercengang dan entah kenapa menatap orang itu. Begitu melihat, Reka langsung mengenalinya. Bukankah ini dekan sekolah semanya, Rosiki? Begitu melihat Rosiki, Reka tidak tahan untuk memikirkan saudara kembarnya, Reksa. Saat masih SMA, saudara kembarnya, Reksa, selalu menargetkan Reka agar tidak bersaing dengannya untuk mendapatkan warisan. Reksa bahkan menyogok dekan, Rosiki, untuk menyiksanya agar tidak bisa belajar dengan baik. Di musim panas yang terik, Reka dihukum berdiri di lapangan. Pada hari yang dingin, Reka dihukum berdiri di lapangan. Di tengah hujan lebat dan tiupan angin kencang, Reka dihukum berdiri di lapangan. Siksaan fisik dan mental membuatnya sengsara dan kehilangan semua energi untuk belajar. Bahkan, memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Setelah tamat, dia ditangkap untuk menggantikan Reksa masuk penjara dan tidak pernah bertemu Rosiki lagi. Tidak disangka sekarang Rosiki bekerja di grup Imperial dan menjadi bawahannya. Apakah Tuhan memberi Reka kesempatan untuk balas dendam? Tuan Rosiki, lama tidak berjumpa. Cibir Reka. Iya, sudah lama tidak berjumpa. Jawab Rosiki dengan dingin. Tuan Reka, dia juga salah satu pengawas. Dia menghancurkan proyek kami dan memukuli orang-orang kami, ujar rombongan pekerja, tetapi karena dia temanmu, lupakan saja. Mereka mengira Reka berteman dengannya. Agar tidak mempermalukan Reka, mereka hanya bisa menelan kembali gigi yang patah ini. Jika selesai begitu saja, kelak mereka akan semakin menjadi-jadi. Ujar Reka menggelengkan kepala. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Tuan Rosiki, kalian berdua saling kenal. Tanya Mustafa kepada Rosiki dengan penasaran. Aku adalah guru Smanya. Angguk Rosiki. Anak ini memiliki nilai jelek dan perilaku buruk di sekolah. Dia hampir dikeluarkan dari sekolah. Setelah lulus, dia ditangkap dan dipenjarakan selama 5 tahun. Setelah keluar, dia tinggal di jalanan dan mengemis bahkan hampir mati kelaparan. Kenapa sekarang menjadi penanggung jawab Tomota Group? Bab 622. Kasar. Penanggung jawab apaan? Dia hanya salesman dan beruntung dilihat oleh presdir mereka. Ujar Mustafa dengan jijik. Pantas saja, bagaimana mungkin orang seperti ini bisa sukses? Ujar Rosiki tersenyum. Menjadi simpanan juga sudah terlalu meninggikan dia. Beraninya sampah seperti ini meminta kita berlutut dan meminta maaf. Sungguh tidak tahu diri, ujar Mustafa. Para karyawan grup Imperial tertawa terbahak-bahak. Ya,
Memang sungguh berlebihan seorang mantan tahanan yang mengemis demi bertahan hidup ingin grup imperial berlutut dan meminta maaf. Reka, cepat pergi dari sini. Kamu tidak bisa menanggung konsekuensi menunda penyambutan Master Valkyrie, ujar Rosiki dengan marah. Sudah kubilang, aku ingin kamu dan Mustafa berlutut minta maaf. Kalau tidak aku tidak akan pergi, ujar Reka. Persetan. Rosiki marah. Dikasih kesempatan masih tidak mau. Bagaimanapun aku adalah gurumu. Kamu memintaku berlutut untukmu. Sama sekali tidak menghormati guru. Guru, hehe, orang sepertimu tidak pantas dipanggil guru, ujar Reka. Persetan. Rosiki marah. Tetua Mustafa, kita tidak perlu berbicara omong kosong dengan dia. Lempar saja ke samping, jangan mengganggu kita menyambut Master Valkyrie. Mustafa mengangguk dan keduanya segera menghampiri Reka. Presdir wanita gelisah. Mustafa dan Rosiki adalah seniman bela diri. Jika mereka berdua bekerja sama mungkin bisa memukul mati Reka. Hentikan, bicarakan baik-baik, teriak dia. Namun, Rosiki dan Mustafa sama sekali tidak mendengarkan Presdir cantik. Mereka mengepung Reka dari kiri ke kanan dan menyerangnya. Reka tidak gugup, hanya mengulurkan kedua tangan dan memegang tinju lawan dengan santai. Kemudian dikepalkan dengan kuat, krek, krek. Suara patah datang tiada henti. Reka sekuat tenaga menarik kedua lengan mereka hingga terputus. Jeritan yang menusuk hati bergema di telinga semua orang untuk waktu yang lama. Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin tubuh kurus ini memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bahkan dengan mudah mematahkan lengan kedua petarung ini menjadi beberapa bagian. Presdir cantik menelan ludahnya, situasi ini semakin parah. Jika Master Valkyrie melihat adegan ini pasti akan menyalahkan mereka, bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Reka, persetan kamu, teriak Mustafa dengan marah. Akan kubunuh kamu, kamu harus mati. Wakil Presdir, anak buahmu ditindas. Cepat minta orang asosiasi bela diri beri anak ini pelajaran. Jika kamu tidak membela kami kali ini, apakah lain kali kamu juga tidak peduli dengan saudara-saudara yang lain? Kelak bagaimana kamu memimpin tim ini? Ekspresi Presdir cantik berubah. Sekarang keadaan semakin buruk dan kasus pidana ini berada di luar yurisdiksinya. Jika tidak segera ditangani dan dilihat oleh Master Valkyrie, dia pasti akan dipecat. Dalam situasi putus asa, dia segera menghubungi Raska. Master Yo dari Provinsi Easter meminta pimpinan asosiasi bela diri menyelesaikan kejadian ini. Saat ini, Raska memimpin anak buahnya bergegas ke sini dengan penuh semangat. Dia baru saja menerima pemberitahuan dari hakim bahwa bos baru akan segera datang. Raska mengira bos barunya adalah Master Valkyrie. Master Valkyrie adalah orang besar yang bahkan sangat dipuja oleh Master. Dia harus disambut dengan baik. Ketika di tengah jalan, Raska menerima telepon dari wakil Presdir Grup Imperial, mengatakan seseorang membuat masalah di depan. Ini membuat Raska marah besar. Jika Master Valkyrie melihat seseorang berkelahi di depan perusahaannya, hidup Raska pasti tidak akan terselamatkan. Raska segera tiba di Grup Imperial. Pimpinan Raska, akhirnya Anda datang, teriak Mustafa. Sekarang kami adalah karyawan Master Valkyrie. Si Reka ini berani memukuli karyawan di perusahaan Master Valkyrie. Ini sangat tidak menghargai diri Master Valkyrie. Kalian harus memberi dia pelajaran, mewakili Master Valkyrie menyelamatkan harga diri. Begitu Raska melihat Reka, dia langsung marah. Ternyata Reka adalah si musuh bebuyutan Master yang membuat masalah di sini.